ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Kami Tuhan, Kaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mengangkat penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami berdoa Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Sekali lagi berikan salam sapa kepada saudara-saudari kita sambil mengatakan Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita
Mari kita bersekutu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dalam suatu ibadah, karena Engkau dari hari ke hari sampai hari ini 1 minggu lagi Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa, Engkau setia, Engkau mengasihi, dan Engkau terus menjagai kami. Hidup memang tidak mudah, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, begitu banyak kekhawatiran. Tetapi Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau memelihara hidup kami, Engkau menjagai kami. Masih ada tempat untuk kami bernaung, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak keluarga yang mengasihi. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Teruslah Engkau bekerja, dan kami umat-Mu, kami mengasihi Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, yang setia, yang menjaga dan memelihara kami. Demikian hari ini juga saat kami beribadah, saat kami mengucap syukur, sebab memang cuma itu yang dapat kami lakukan Tuhan. Dengan keberadaan kami yang penuh dengan kelemahan, dengan kekurangan, terkadang kami datang juga membawa banyak permasalahan, dan Engkau tidak pernah menolak kami. Dan itulah Allah yang mengasihi. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini hanya juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang paling tahu keberadaan kami, Engkau yang paling peduli, dan Engkau yang sanggup untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih, selamat beribadah, selamat kita menikmati di mana hari Sabat, hari yang bersukacita buat kita. Tinggalkan semua kesibukan, tinggalkan semua kepenatan, sebab kita bertemu dengan Tuhan. Dan Engkau akan merasakan sukacita, merasakan kelegaan. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, suatu bukti bahwa Allah tidak meninggalkan kita, suatu bukti bahwa kita tidak sendirian. Walaupun terkadang kita merasa begitu berat, pada akhirnya kita masih bisa mengucap syukur. Oke ya, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Hosea pasal 8 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepaskan api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Bapak Ibu, saudara, yang barusan kita baca adalah firman yang disampaikan oleh Nabi Hosea tentang hatinya Allah. Hatinya Allah melihat bahwa Israel melupakan pembuatnya, melupakan penciptanya. Nah, padahal keadaannya baik Israel maupun Yehuda itu sudah nyaman, sudah hidupnya lebih enak, makannya, berusahanya, bercocok tanamnya, berniaganya, keluarganya, tempat tinggalnya udah lebih enak, udah tentram, tapi kok ternyata malah melupakan penciptanya. Itulah manusia.
suka lupa. Kalau bahasa kita waktu masih sekolah dulu ada peribahasa ibarat kacang lupa pada kulitnya, gitu kali ya. Di sini sih nggak ada. Ya ini firman yang kita baca begitu. Kok bisa ya? Kok bisa Israel, Yehuda itu bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau mereka lagi kesulitan terus mereka berteriak tuh ya, langsung Allah turun tangan tuh. Ya dari zaman dulu aja, waktu di Mesir mereka teriak, kirim tuh si Musa, Musa berangkat kau. Ya, teriakan mereka udah sampai nih sama aku nih, penindasan, kekejaman, begitu. Jadi Allah itu peduli banget, Allah itu sayang banget sama Israel dan Yehuda, dan Allah membuat mereka nyaman, dijagain. Tapi kok aneh gitu ya, mereka itu lupa sama penciptanya. Kalau di sini sih nggak ada ya. Di sini sih baik-baik semua. Kami Pak Pendeta, luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Gitu ya. Ini ternyata seperti ini. Kok bisa gitu ya? Nah, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan lebih jauh. Faktor-faktor apa sih yang bisa membuat orang bisa meninggalkan Tuhan? Gitu ya. Nah, yang pertama itu faktor ketakutan. Ya, faktor ketakutan, khawatir, tekanan, membaca, melihat prediksi-prediksi dan lain sebagainya, itu bisa loh membuat orang meninggalkan Tuhan. Itu semua tuh produknya si iblis ya. Kalau yang bisa membuat orang jadi takut, orang jadi kecewa, orang jadi putus asa, itu adalah si iblis. Bisa, misalnya ada masalah gitu ya. Aduh, ini masalah kok nggak habis-habis nih Pak Pendeta, gitu ya. Ini baru selesai, ada lagi masalah berikutnya, tagihan, gitu, jatuh tempo, kontrakan, kerja juga masih simpang siur serabutan. Aduh, gimana nih, Tuhan tolong dong. Ya bisa. Pada akhirnya aduh udah deh, putus asa. Jadi itu bisa meninggalkan Tuhan. Atau penyakit, atau bisa juga masalah penyakit ya. Penyakit itu ya penyakit apapun lah, biayanya gitu ya, masalahnya, stresnya, ketika diperiksa penyakit ini, diperiksa lagi nambah, bukannya berkurang, nambah lagi, terus lama-lama komplikasi lagi, waduh puyeng dah. Ya, bisa itu semua adalah hal-hal dalam kehidupan yang bisa membuat orang jadi meninggalkan Tuhan. Kalau tadi itu malah mereka meninggalkan Tuhannya, malah bikin kota-kota, udah makin begitu aja ya. Atau apalagi masalah-masalah yang bisa orang meninggalkan. Pokoknya semua itu membuat kita lama-lama jadi meragukan. Sebenarnya apa sih nih? Kok hidup kayak begini? Ya, katanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, gitu ya. Kata pendeta tuh yang waktu itu bilang tuh, Ci, Kokoh, Om, Tante, ikut Tuhan Yesus deh, enak deh. Kalau ikut Tuhan Yesus ntar dagangnya jadi laris. Kalau ikut Tuhan Yesus ntar anak-anaknya jadi baik semua tuh. Kalau ikut Tuhan Yesus ntar suaminya yang ngabur balik lagi. Jangan ya, jangan kau iming-imingi dengan hal-hal yang kosong. Ajarkan bahwa ikut Yesus, di situ ada hal yang benar, jalan kehidupan, dan pastinya Tuhan juga akan memelihara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Itu semua yang tadi itu bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Artinya faktor
kesulitan. Nggak ada hidup yang mudah, sebab firman Tuhan bilang semakin lama akan semakin sulit. Itu sebabnya jangan jauh dari Tuhan. Walaupun semakin sulit, Tuhan semakin dekat sama kita. Hal yang kedua, apa sih kira-kira yang bisa bikin orang jadi meninggalkan Tuhan? Kalau tadi kesulitan, yang kedua itu adalah faktor kesenangan. Terlalu senang, terlalu banyak berkat. Kok sekarang beda, nggak pernah kelihatan? Karena warungnya ramai, karena tokonya banyak pengunjung dan langganan-langganan yang baru, karena banyak berkat. Tuhan Yesus luar biasa. Karena perusahaannya yang dulu udah kolaps tiba-tiba bangkit kembali. Tagihan-tagihan yang mangkrak, yang udah membeku, yang udah nggak bisa lagi, tiba-tiba mencair. Wah, luar biasa. Tapi kok nggak pernah ada dalam ibadah, nggak pernah ikut persekutuan doa. Dulu kuasa, waduh, nggak sempat, aku udah nggak sempat lagi, bagaimana nih? Gitu ya, terlalu senang. Mungkin bangsa Israel dan Yehuda yang kedua kali ya. Yang kedua, dia membangun kota-kota, membangun istana-istana, sampai akhirnya Tuhan marah karena dia sampai melupakan penciptanya. Lalu Tuhan bilang, aku akan mendatangkan api yang akan membakar. Kesian banget ya, masa sampai begitu sih? Nah, ini pelajaran ya buat kita ya. Untung di sini nggak ada loh. Walaupun kita gereja kecil begini, tapi semuanya mantap semua gitu ya. Halo. Jadi hal yang kedua, karena terlalu senang, akhirnya mengikuti dunia dan segala keindahannya. Itu kan ditawarkan loh sama iblis. Waktu Yesus dicobai, dikatakan, kau lihat begitu indahnya dunia, kau lihat begitu bergemerlapan, kau akan dipuji-puji, disanjung-sanjung, kau akan ternama, kau akan luar biasa. Kau lihat, aku akan berikan semuanya kepadamu, asal kau tunduk, kau sembah aku. Gitu kan? Ya, halo? Jadi hal yang kedua bisa juga karena terlalu senang. Tapi akhirnya Allah bilang, aku akan mendatangkan api. Kalau kita diberkati, kalau kita disembuhkan, yang udah mau mati kagak jadi gitu ya, sebaiknya kita lebih taat, kita lebih tunduk ya dengan berkat yang Tuhan berikan. Jadilah orang yang diberkati, tapi orang yang taat, yang dekat dengan Tuhan. Jangan kayak yang ini nih. Gitu ya. Halo. Jadi kita baca, Allah akan melepaskan api. Kok Allah kejam banget ya? Katanya Allah kasih. Kita baca deh. Oke, kita baca ya. Hosea pasal 7 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Ternyata ya, sebenarnya Allah itu masih terus aja gitu ya, tetapi dia malah kabur, melarikan diri dan sebagainya. Wah, benar-benar tuh, mereka melarikan diri, mereka memberontak lagi, ngelawan gitu ya, malah melawan.
Jangan-jangan udah mau seperti Tuhan nih. Dia yang membuat semua-muanya merasa kuat, merasa pinter, merasa kerja keras. Akhirnya Tuhan mau mencurahkan, melepaskan api. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana ya melukiskan tentang hal ini yang kita sebut ketaatan. Gini deh ya, di rumah saya tuh ada taman, ada saungnya, ada kolam ikan, ada pohon-pohon gitu ya. Jadi bukan cuma rumah doang. Jadi saya suka begitu, jadi ada hijau-hijau, ada burung juga gitu ya. Nah di kolam itu ada ikan koi ya, ikan koi. Ikan koinya itu nggak banyak sih, cuma 5, tapi gede-gede ya. Dan ikan itu ada itunya, akte lahirnya. Halo, kayak manusia aja ya, ada akte lahirnya. Jadi dari farmnya dari mana, dari gitu ya. Ada yang kohaku namanya, ada yang susui. Nah, saya kurang paham lah pokoknya ikannya gede ya, sampai mahal gitu. Ikan itu ya nyaman hidupnya. Kenapa nyaman? Airnya ya difilter, disaring gitu. Makannya rutin gitu, makanan khusus. Pokoknya nyaman deh, enak deh gitu ya. Terus apalagi coba airnya juga ada ultranya, jadi itu ganggang gitu, tumbuh-tumbuhan itu nggak sembarangan bisa hidup gitu ya. Airnya mengalir, oksigennya cukup, semuanya baik, nyaman dia itu. Jadi ikannya berharga, hidupnya juga nyaman gitu, enak kan begitu kan? Nah seperti itu. Saya ini mencoba mengilustrasikan gitu ya. Kalau seandainya tiba-tiba itu ikan loncat gitu ya, kan bisa dong malam-malam ketika lagi pada tidur dia loncat, cus gitu loncat, lalu jatuh ke tanah dong, ke rumput-rumput gitu, jatuh ke tanah, lalu dia menggelepar-gelepar gitu ya, bisa hidup nggak? Iyalah, lama-lama mati kekeringan. Iya dong, kan hidupnya di air. Hidup nyaman, tiba-tiba misalnya nih ya, misalnya dia loncat nih ya, dia akan mati. Sekarang pertanyaannya nih, apakah ikan itu mati karena kolamnya jahat? Apakah ikan itu mati karena airnya jahat? Pasti jawabannya sama dengan saya, pasti tidak, bukan? Jadi karena ikan itu memilih untuk keluar dari kehidupannya, jadi itu pilihan dia sendiri, dia mau loncat, dia keluar, akhirnya dia mati. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai ciptaan kita diberikan nafas hidup, bukan? Bila kita memberontak dan meninggalkan Dia, pencipta, kita akan celaka dan kita akan binasa. Halo, ya, kayak begitu. Sederhana bukan? Tapi bisa kita rasakan bukan? Jadi jangan sampai Allah bilang, aku akan melepaskan api karena kau memberontak, karena kau melarikan diri, karena kau melupakan penciptanya. Katakan, Tuhan, itu bukan aku. Aku sujud,
aku sembah Engkau. Bukan karena Allah jahat, tapi memang manusia tidak dapat hidup di luar Allah. Kita baca satu ayat. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Yesus sendiri bilang, Yesus sendiri kasih tahu, aku pokok anggur, ibaratnya nih, kamu itu ranting-rantingnya. Kalau engkau tinggal di dalam aku di dalam kamu, ada hubungan baik, tersalurkan, dapat energi, dapat makanan, engkau akan berbuah banyak. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi petunjuknya sudah sangat jelas dan baik. Namun kita yang putuskan. Engkau mau dengar atau engkau tidak mau dengar, engkau putuskan. Itu adalah pilihan. Kau percaya, kau lakukan, lalu engkau merasakan yang baik, atau engkau cuek aja, masa bodoh, terserah aku, hidup aku. Itu adalah pilihan. Tetapi saya mengilustrasikan tadi, bukan? Ya, begitu nyamannya tinggal di kolam itu, begitu mahalnya harga ikan itu, ya, ikannya besar segede bayi gitu, mahal. Tapi kalau dia mau loncat, itu pilihan. Kita manusia, apalagi umat Tuhan, itu harganya mahal, saudara tahu. Yesus bilang, apa artinya memiliki dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya harga jiwamu lebih mahal daripada dunia ini. Dia sudah berkorban, dia menyatakan, bahkan dia kasih tahu, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan salahkan Tuhan, bukan Allah yang jahat, tapi memang manusia tidak dapat hidup di luar Allah. Tetaplah semangat, jangan jauh dari Tuhan. Dia masih ada dan dia mengasihimu. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini, hari yang paling baik, saat yang paling indah, waktu yang paling berkualitas, yaitu ketika kami bersekutu bersama dengan Engkau. Engkau menunjukkan kasih-Mu, Engkau memberikan tahu segala sesuatu yang ada di hati-Mu, semuanya untuk kebaikan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dan Engkau memberikan kemenangan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Inilah ucapan syukur, teruslah Engkau bersama dengan kami, dan kami terus bersekutu dengan Engkau. Karena kami tidak akan dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang hari ini bersama-sama dengan kami, Allah yang mengasihi dan Engkau masih memberikan kami kesempatan. Inilah ucapan syukur. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami serahkan seluruh aktivitas kami kepadamu Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, ketika kami berniaga, berdagang, ataupun kami yang bekerja, atau anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, atau mungkin mereka sedang mencari pekerjaan, ataupun yang sudah
beristirahat di rumah pun berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Dan hari ini kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kekuatan. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami berkumpul, saat kami mengucap syukur, saat kami bersuka cita, bersekutu, dan Engkau memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Mulia, hidup
Apa tak kepadanya kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hati.